Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait geologi Indonesia di Pulau Madura. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Clara Nabila Salsa dengan NIM 018, dan teman saya ada Usama Hisham Fatoni dengan NIM 022 dan Syakia Alia Azhara dengan NIM 041. Di sini ada gambar peta fisiografi Jawa Madura. Nah, jadi yang pertama kali kita akan bahas yaitu terkait dengan fisiografi. Sebagian besar wilayah Madura merupakan laju rembang, yakni pegunungan yang terlipat dan membentuk antiklinorium yang memanjang. Pada umumnya, daerah ini termasuk perbukitan landai hingga pegunungan berlereng terjal. Berdasarkan keadaan bentang alamnya, fisiografi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada morfologi dataran rendah. Morfologi dataran rendah ini memiliki ketinggian 0 hingga 50 mdpl, menempati daerah pesisir. Di pesisir selatan Madura, dataran rendah membentang dari barat ke timur, yakni dari Pamekasan sampai ke Dungke. Di daerah Pamekasan dan Senep, daerah dataran rendah lebih luas daripada daerah lainnya dan merupakan muara Sungai Terokom dan Sungai Anjak. Daerah ini dibentuk oleh endapan sungai, pantai, rawa, dan batu gamping koral. Yang kedua ada morfologi bergelombang. Memiliki ketinggian 0 hingga 200 mdpl, menempati bagian utara, tengah, dan selatan yang memanjang dengan arah barat-timur. Umumnya dibentuk oleh batuan sedimen yang terdiri dari batu lempung, formasi tawun, batu pasir, anggota formasi ngerayong, dan batu gamping. Dan yang ketiga ada morfologi kars. Morfologi kars ini memiliki ketinggian 120 hingga 440 mdpl yang dicirikan oleh perbukitan kasar, terjal, sungai bawah permukaan, gua-gua, dolin, gawir, dan kuesta. Menempati bagian utara dan selatan, memanjang bagian barat timur, umumnya dibentuk oleh batu gamping pasiran dan batu gamping terumbu. Pada pola aliran sungai itu pada umumnya mendaun dan sebagian kecil sejajar searah jurus lapis. Sebagian memotong arah jurus lapis, lembahnya termasuk menjulang dewasa. Dan yang kedua itu kita akan membahas mengenai sejarah. Nah, Pulau Madura termasuk ke dalam zona fisiografi antiklinorium Rembang Madura yang membentang sepanjang 50 km berarah ke barat timur. Pulau Madura termasuk ke dalam zona Bekars Basin sejak kala Oligosen hingga saat ini, dan termasuk dalam sistem cekungan Jawa Timur bagian utara. Permukaan cekungan terjadi pada Eosen akhir yang diakibatkan regim ekstensional dari sesar Meratus dan rifting Selat Makassar. Nah, Pulau Madura itu sebenarnya tidak pernah memisahkan diri dari Pulau Jawa, tetapi Pulau Madura mengalami pengangkatan paling tinggi dibandingkan dengan area atau laju rembang lainnya, seperti Pangkah atau Tuban dan area Kangen Sakala. Sebaliknya, Madura itu merupakan bagian dari Pulau Jawa yang memiliki beberapa sesar sebagai hasil dari gaya akibat subduksi lempeng Eurasia dan Australia yang berada di selatan Pulau Jawa. Nah, salah satu penyebab aktivitas tektonik di Pulau Jawa dan Madura itu adalah keberadaan sesar-sesar yang aktif. Materi selanjutnya yaitu stratigrafi. Stratigrafi sendiri merupakan suatu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, distribusi geografis, rangkaian kronologi, klasifikasi, korelasi, serta hubungan antar lapisan batuan itu sendiri. Madura terbentuk oleh batuan sedimen yang berumur Miosen awal hingga Pleistosen dan batuan endapan permukaan yang terdiri dari endapan alluvium. Jika dilihat dari bagian sebelah kanan, dapat diketahui bahwa Madura tersusun atas 6 formasi, di mana formasi paling bawah dan paling tua merupakan formasi tawun, dan formasi yang terletak paling atas yaitu formasi Pamekasan, dan ini merupakan formasi batuan paling muda.
Batuan tertua merupakan formasi tawon dan terletak paling bawah. Formasi ini terdiri dari batu lempung, napal, dan batu gamping orbitoid, di mana batuan tersebut berumur Miosen awal hingga Miosen tengah. Kemudian formasi ngerayong yang berada di atasnya yang tertindih selaras oleh formasi bulu di atasnya juga. Ini terdiri dari perselingan napal pasiran dan batu gamping lempungan yang berumur Miosen tengah. Kemudian formasi pasean yang menindih selaras formasi bulu terdiri atas perselingan napal pasiran dan batu gamping lempungan yang berumur Miosen akhir. Formasi Madura sendiri berada di atas formasi pasean menindih tak selaras terdiri dari batu gamping terumbu dan batu gamping dolomitan yang berumur Pliocene. Dan formasi yang paling atas yaitu formasi Pamekasan terdiri atas batuan konglomerat, batu pasir, dan lempung yang berumur Pleistosen. Selanjutnya vulkanisme. Aktivitas vulkanisme di Pulau Madura relatif rendah dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Karena memang pulau ini tidak memiliki gunung api aktif. Aktivitas vulkanik di Madura lebih terkait dengan proses tektonik seperti keberadaan mat volcano yang dinamakan bujel tasek. Bujel tasek terbentuk akibat reaktivasi sesar yang mengontrol aliran material dari dalam bumi ke permukaan. Mat volcano sendiri merupakan aliran lumpur bertekanan tinggi yang keluar melalui rekahan menembus hingga ke atas permukaan bumi karena adanya daya apung dan perbedaan tekanan. Material yang dikeluarkan gunung lumpur ini berupa sedimen cair dan fragmen batuan berukuran lempung, cairan, serta gas. Gunung lumpur ini merupakan indikasi adanya reservoir hidrokarbon. Penyebaran mat volcano di Pulau Jawa dan Madura terdapat dalam satu zona memanjang dan umumnya berada pada puncak antiklin. Adanya keurusan sebaran mat volcano ini merupakan indikasi kontrol setting tektonik dari sesar pada permukaan maupun bawah permukaan yang berarah relatif timur laut barat daya dan diyakini sebagai hasil reaktivasi basement pada posisi yang cukup dalam. Produk proses geologi geomorfologi. Yang pertama, antiklin dan siklin. Struktur geologi Pulau Madura termasuk dalam zona fisiografi antiklinorium dengan formasi-formasi geologi seperti antiklin Sumberwaru, antiklin Tempajung, siklin Eden, siklin Pakong, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas sesar. Berbagai jenis sesar aktif seperti sesar naik, sesar lurus, dan normal terdapat di Pulau Madura. Aktivitas ini menyebabkan deformasi permukaan dan pembentukan struktur geologi yang kompleks. Yang ketiga, diapir dan fault. Studi refleksi sistem shallower menunjukkan adanya diapir dan fault di perairan selatan Pulau Madura. Fenomena ini terkait dengan sedimen yang mengandung gas dan dapat diobservasi di perairan dari Sampang hingga Kalanget. Yang keempat, subsidence dan umplit. Analisis menggunakan teknologi DINSAR menunjukkan adanya subsidence dan umplik di berbagai titik di Pulau Madura. Umplis tercantum di wilayah tengah dan merupakan area sesar antiklin, sedangkan subsidence terdapat di wilayah pesisir yang memiliki formasi geologi berupa endapan aluvial. Yang kelima, endapan aluvium. Endapan aluvium yang terbentuk dari proses sedimentasi di pesisir Pulau Madura yang umumnya berfraksi lepas berukuran lempung, kerakal, dan terumbu karang. Potensi sumber daya geologi dan kajian kebencanaan. Potensi sumber daya geologi yang pertama, mineral karbonat. Kabupaten Sumeneb di Pulau Madura terkenal dengan produksinya. Yang kedua, gas alam. Pulau Madura memiliki potensi gas alam yang signifikan. Yang ketiga, wisata bahari dan industri biologi kelautan. Pulau Madura memiliki pulau kecil yang potensial untuk wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri bioteknologi kelautan. Prediksi kebencanaan geologi. Yang pertama, diapir dan gas sedimen. Perairan selatan Pulau Madura menunjukkan adanya diapir dan gas sedimen yang dapat menjadi gejala bahaya geologi. Ini dapat mengganggu infrastruktur offshore dan drilling. Yang kedua, tektonik regional. Struktur tektonik regional di Pulau Madura dipengaruhi oleh gaya tensional
dan worm faulting yang telah membentuk blok Graben dan Horst. Struktur ini masih aktif dan menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, potensi garam tambak. Kabupaten Sampang memiliki tambak garam yang jumlahnya mulai berkurang. Hal ini dapat menjadi indikator adanya gangguan geologi yang mempengaruhi aktivitas manusia. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi. Demikian materi mengenai geologi Pulau Madura. Kurang lebihnya kami dalam memaparkan informasi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.